Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya selaku moderator yang akan mengawal jalannya diskusi atau kajian kali ini. Sebelum saya lanjut ke materinya, pertama-tama saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri. Nama Muhammad Asri, tempat tanggal lahir Lekong 21 Agustus, alamat Faisal 15, hobi minum kopi, pengalaman organisasi, pengurus Hima Pendidikan Sejarah 2019-2020. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah masyarakat Indonesia, yang fokus pembahasannya adalah kolonialisme dan kapitalisme. Kolonialisme sendiri merupakan suatu sistem di mana suatu negara melakukan penguasaan baik itu kepada masyarakat maupun sumber daya dari negara lain. Sementara kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi di mana pemegang modal atau pemilik modal sepenuhnya diberikan kebebasan dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, saya akan mempersilahkan langsung kepada Kakanda pemateri. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang suci dan tempat yang diberkati ini, walaupun dalam daring. Tapi gue pikir bukan menjadi suatu kan semangat teman belajar. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang kemudian berhasil membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jadi tadi moderator ya, Rifki angkatan 2019 ya. Iya, Kak. Tadi sudah memberikan penjelasan soal sedikit kolonialisme dan kapitalisme. Jadi sebelum saya membawakan materi, saya ingin sampaikan bahwa saya membersamai aktivitasnya teman-teman, bukan sebagai pemateri, tapi teman diskusinya teman-teman. Jadi bisa saja apa yang saya sampaikan ini bisa jadi keliru, dan bisa jadi apa yang teman-teman pahami itu yang lebih benar. Karena bagi saya tidak ada kebenaran yang mutlak selain kebenaran dari Allah melalui kitabnya. Jadi bisa saya keliru yang saya sampaikan, bisa saja teman-teman yang benar. Jadi silakan sanggah, silakan luruskan, karena kita sama-sama belajar. Barangkali itu dulu. Mungkin saya share screen. Sudah ada? Ya, kelihatan. Sudah ada, Kak. Jadi baik. Jadi teman-teman angkatan 2020, sebelum itu mungkin saya ingin merefresh kembali soal ingatan teman-teman mengenai sejarah masyarakat Indonesia ini sendiri. Ya, sejarah masyarakat Indonesia. Jadi kupikir teman-teman sudah ini. Jadi mungkin barangkali KPI sudah memberikan penjelasan soal bagaimana sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, mulai dari komunal primitif, perbudakan, feodal, sampai sebelum masa kolonial dan kapitalisme ini. Jadi teman-teman sudah paham barangkali bagaimana zaman komunal primitif yang sebelumnya berburu kemudian masuk pada tahap mengumpulkan makanan. Setelah itu beranjak di bertambahnya populasi manusia sampai kepada adanya saling menguasai satu sama lain, menguasai wilayah. Karena semakin menyempitnya wilayah perburuan, maka otomatis akan terjadi perang ataupun kekacauan atau saling rampaslah wilayah-wilayah untuk mencari makanan, sehingga ada dalam peperangan ada yang menang, ada yang kalah ini yang kemudian jadi budak. Selanjutnya masuk pada zaman feodal.
tuan tanah, kerajaan, sampai pada masuk di zaman kolonialisme dan kapitalisme ini. Jadi tadi dijelaskan bahwa kolonialisme ini dapat diartikan oleh masyarakat, diartikan orang atau masyarakat yang merupakan daerah asalnya yang jauh dari daerah asalnya, atau suatu wilayah. Koloni dapat diartikan orang atau masyarakat yang bermukim di daerah baru yang merupakan daerah asing sering jauh dari tanah air atau negara asal. Kemudian Hardjo Sasoto mengatakan bahwa kolonialisme merupakan nafsu penguasa wilayah bangsa atau negara lain. Dalam hal ini, kolonialisme diartikan sebagai nafsu untuk menguasai daerah atau negara lain. Jadi, benar sekali bahwa berbicara soal kolonialisme, maka kita berbicara suatu pendudukan wilayah atau suatu upaya merampas hak atau kemudian melakukan penggusuran wilayah yang sebelumnya sudah ditempati orang-orang lain. Ya, kenapa terjadi hal seperti ini? Ya bisa saja memang karena soal kebutuhan atau soal nafsu ekonomi yang tinggi atau hasrat untuk menguasai wilayah lain, memperluas daerah jajahan. Ya kenapa? Karena kita tidak bisa menafikan bahwa dalam lingkup dunia ini tidak semua kemudian hasil-hasil yang ada di daerah kita itu ada. Barangkali Indonesia memiliki padi atau rempah-rempah, tapi tidak memiliki hal yang lain. Barangkali kemudian Inggris memiliki teknologi yang maju pada saat itu, tapi tidak memiliki rempah-rempah yang kemudian dicari, atau Belanda ataupun Portugis, maka melakukan penjelajahan. Nah ini kan mendasari itu kenapa kemudian ada upaya kolonialisme. Kalau di Inggris pada saat itu ketika melakukan kolonialisme di daerah daerah Australia itu karena banyak kemudian tahanan-tahanan, banyak sudah full penjara-penjara yang ada, maka dikirim ke benua Australia ataupun ke Amerika. Maka menduduki wilayah itu kemudian menggusur ataupun menyingkirkan penduduk asli. Itu tipe kolonialisme. Ya, suatu masyarakat kolonial memiliki ciri-ciri adanya diskriminasi ras kulit putih dan ras berwarna serta adanya pembatasan dalam pergaulan sosial di antara ras. Ciri-ciri masyarakat jajahan adalah adanya pembatasan dalam pergaulan sosial di antara ras-ras itu. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan fisik yang sangat mencolok. Jadi berbicara kolonialisme maka ada dua hal. Yang pertama penjajah dan kemudian yang terjajah. Nah, kalau kita masuk di wilayah Indonesia, kalau kita berbicara di ranah negara kita Indonesia, maka yang kemudian datang pada saat itu adalah ada negara-negara asing seperti Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris. Nah ini kan yang kemudian menduduki bangsa ini, yang kemudian menduduki hampir beberapa tahun. Kalau sejarah mengatakan 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, tapi dibantah oleh beberapa pakar lain bahwa bukan 350 tahun, tapi sekian tahun. Itu soal lain. Jadi tadi bahwa berbicara kolonialisme, masyarakat kolonial ada dua. Yang pertama ada yang penjajah, ada yang terjajah. Nah ketika penjajah ini masuk, maka yang terjadi adalah adanya diskriminasi rasial. Nah ini yang kemudian banyak bermunculan soal rasisme dan sebagainya. Ini sebenarnya juga dasar dari terjadinya kolonialisme ini. Karena kenapa orang-orang kolonial, orang-orang penjajah yang datang itu pasti akan merasa bahwa dirinya yang paling superior. Karena dirinya yang paling superior ini, maka dia tidak ingin adanya kontak dengan masyarakat selain sejenis mereka atau ras mereka. Maka ketika Belanda masuk ke Indonesia, maka dia menyingkirkan pribumi. Maka mereka menyebut pribumi itu inlander, atau orang-orang yang tertinggal atau orang-orang yang atas bawah. Seperti itu ciri-cirinya. Bahkan soal menduduki suatu jabatan pun itu dibatasi. Indonesia atau rakyat Indonesia pada saat itu justru menempati tempat-tempat yang sangat rendah atau sederhananya mungkin bekerja kasar toh untuk bahasa sekarang. Pun ada ya paling mereka yang memang ceritanya
pro dengan penjajah atau memiliki jabatan yang mau bekerja sama dengan Belanda seperti itu, maka diberikan jabatan yang mungkin agak tinggi. Tapi kan itu adalah suatu hal yang barangkali tidak baik untuk tidak cocok untuk dilakukan, karena sama halnya bahwa kita ini menjilat barangkali bahasa seperti itu. Maka itu ciri-ciri masyarakat kolonial ada dua tadi, ada yang penjajah terjajah. Penjajah ini kemudian melakukan diskriminasi, melakukan perampasan rakyat, kemudian melakukan diskriminasi rasial, pembatasan pergaulan sosial. Kalau teman-teman baca bukunya Pram, apalagi namanya tetralogi Pulau Buru, tetralogi buruh, itu kan ada 4. Kalau bumi manusia teman-teman baca, maka di situ Pram menggambarkan bagaimana bumi itu sangat ditindas, kemudian tidak dihargai, bahkan sangat rendah di mata hukum. Tidak ada ruang untuk kebenaran bagi masyarakat lokal pribumi atau nelander pada saat itu yang disebutnya. Selanjutnya kapitalisme. Berbicara soal kapitalisme tadi digambarkan oleh moderator bahwa suatu upaya kayak suatu perekonomian menekankan pada kapital atau modal. Kalau Soekarno mengatakan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Jadi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Dan berbicara soal kapitalisme, berbicara soal modal dan keuntungan atau laba. Nah, keuntungan inilah yang kemudian nantinya akan dijadikan modal lagi dan terputar, maka menyebabkan keuntungan yang lebih besar lagi. Sehingga adanya keuntungan yang lebih besar lagi menyebabkan terjadinya eksploitasi yang lebih besar pula. Makanya Soekarno mengatakan pemisahan kaum buruh dengan alat-alat produksi. Kenapa? Karena kaum buruh seolah tereliminasi dari dirinya, karena dipaksa untuk terus bekerja untuk menghasilkan keuntungan lebih. Jadi ciri-ciri kapitalisme itu pertama pemilikan perorangan, kemudian perekonomian pasar, persaingan dan keuntungan. Jelas bahwa berbicara soal kapital, berbicara soal modal, maka yang kita cari adalah jelas keuntungan. Nah, maka sebenarnya kalau kita telisik dari lahirnya ideologi kapitalisme ini, sebenarnya lahir dari individualisme, kemudian menyebabkan dalam hal ekonomi lahirnya kapitalisme ini. Ini akan berseberangan kalau teman-teman pelajari soal ideologi besar dunia, maka ini akan berseberangan dengan ideologi kiri lainnya, seperti sosialisme, komunisme, dan sampai kepada anarkisme. Itu kan aliran kiri. Kemudian kalau kanan, liberalis, sampai kepada kapital, dan terakhir yang paling tinggi adalah fasisme. Karena berbicara soal ideologi, maka ada ideologi besar tadi yang saya sebutkan, salah satunya kapitalisme yang saya sebutkan tadi, bahwa dia lebih bersifat individualisme. Jadi diriku adalah diriku. Jadi apapun yang saya lakukan selama baik untuk dirinya, ya itu dia lakukan. Karena baginya bahwa negara tidak punya hak untuk mengatur sejauh tidak memiliki kemampuan untuk mengatur individu tersebut. Maka tadi katakan bahwa perekonomian pasar. Jadi segala sesuatunya itu tergantung harga pasar dia tentukan. Negara tidak boleh mengatur terlalu jauh. Beda kalau kita belajar soal di aliran sosialisme atau komunisme.
kemudian persaingan dan keuntungan terakhir. Jadi berbicara kapitalisme adalah berbicara soal bagaimana mencari keuntungan yang lebih besar, mencari keuntungan yang lebih besar, kemudian negara-negara ketiga seperti Indonesia dan negara-negara kecil lainnya menjadi target dari penjualan hasil produksi. Kenapa? Karena ya di mana lagi kemudian mereka akan menjual produk-produknya, di mana lagi kemudian mereka akan menjual hasil-hasil produksi mereka. Karena kalau bukan negara-negara ketiga. Nah, parahnya adalah contoh kalau kita melihat Indonesia kemudian menyediakan bahan, kemudian mereka dibeli dengan harga yang murah, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Dan itu kurang ajarnya. Loh, jadi kita yang kemudian dalam kapitalisme seperti itu. Intinya adalah bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kalau bicara soal kapital. Sebenarnya kalau bicara ideologi besar ini agak ribet, agak panjang karena banyak tingkatannya, banyak pembahasannya soal belum lagi kapitalisme model awal, kemudian lama sampai neokapitalisme, itu panjang sekali pembahasannya. Tapi kupikir teman-teman yang akan mencari lebih jauh soal ini, saya hanya memberikan gambaran kepada teman-teman untuk membersamai aktivitas diskusinya kita. Ya, jadi kembali lagi saya mengulangi bahwa kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital dan kekayaan dalam segala jenisnya. Jadi kapitalisme dengan kekayaan itu kapital dengan kekayaan itu beda. Kalau orang kaya itu kalau memiliki kekayaan ya sampai di situ saja. Semisal kalau dia memiliki 1 karung emas sampai situ saja. Tapi kalau kapital, orang-orang yang paham kapitalisme tidak sampai di situ. Tapi modal yang kemudian mereka miliki akan bagaimana supaya modal yang mereka miliki mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang mereka miliki dijadikan modal kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lain lagi, keuntungan yang lebih besar lagi. Itulah kapitalisme. Semakin kemudian melebarkan sayapnya untuk mencapkan hegemoninya untuk bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu kapitalisme. Kalau orang kaya beda mungkin. Kalau orang kaya mungkin Fir'aun pada saat itu ya dia hanya kaya di Mesir saja. Tapi dia tidak memiliki hegemoni di wilayah yang lain. Seperti itu. Makanya beda kekayaan dengan kapital. Kapitalisme ini. Karena berbicara kapitalisme dia akan selalu bagaimana mendapatkan keuntungan lebih. Ini akan ada kaitannya dengan bagaimana kebijakan VOC nantinya di Indonesia dan di Belanda. Saya sebenarnya pengantar bagaimana teman-teman memahami kondisi yang lahir pada saat itu. Selanjutnya, sudah ini ciri-ciri kapitalisme, pemilikan perorangan, perekonomian pasar, persaingan, dan keuntungan. Masuknya hegemoni asing di Indonesia. Jadi ada beberapa alasan kemudian masuknya bangsa asing di Indonesia, khususnya di Indonesia. Pertama soal mencari kekayaan. Jadi ketika Konstantinopel kemudian direbut oleh dinasti Turki Utsmani, maka tertutup kemudian akses dari timur ke barat, sehingga terjadi tidak adanya akses, kemudian tidak adanya sumber daya seperti rempah-rempah yang sampai ke barat. Maka dengan ini dimulai kemudian ekspedisi, kemudian penyebaran keagamaan, jelas agama Nasrani kemudian disebarkan, kemudian mencari kejayaan. Negara-negara Eropa, negara-negara yang menganggap diri mereka besar, sehingga patut kiranya atau perlu kiranya mereka untuk lebih menunjukkan hegemoni mereka. Sampai di sini mereka melakukan hal yang peperangan dan sebagainya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan kompas dan sebagainya, jelas mempengaruhi atau memberikan dampak signifikan bagaimana upaya untuk lebih menjelajahi dunia ini. Apalagi kemudian Galileo Galilei mengatakan bahwa bumi itu bulat. Walaupun dibunuh pada akhirnya,
Ya, karena untuk membuktikan itu maka bangsa-bangsa Barat itu melakukan upaya atau melakukan ekspedisi seperti itu. Kemudian sampailah bangsa Barat di Indonesia dalam artian Portugis, kemudian Spanyol yang masuk melalui Filipina, kemudian masuk lagi Belanda yang kemudian menjajah, bahkan dikatakan 350 tahun oleh Soekarno. Inggris juga pernah untuk menjajah Indonesia. Selanjutnya, kebijakan VOC. Jadi VOC ini adalah suatu kongsi dagang milik Belanda. Jadi belum ketika orang Belanda masuk, belum Belanda yang kemudian menjajah masa Indonesia, tapi masih kongsi dagang. Nanti pada tahun 1800 baru kemudian Belanda betul-betul sebagai suatu negara yang menjajah Indonesia. Tapi sebelumnya dari tahun 1600-an sampai 1799 itu sebenarnya yang menjajah kita adalah kongsi dagang. Nah, bahkan dikatakan bahwa perusahaan terbesar yang pernah ada sebenarnya adalah VOC ini, karena memiliki kekayaan yang sangat besar dibanding dengan Facebook sekarang dan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau dihitung atau dilihat dari apa yang kemudian dimiliki, kekayaan yang dimiliki, walaupun sebenarnya akhirnya nanti hancur juga karena korupsi. Tuh? Jadi takutnya Indonesia hancur juga karena korupsi. Mudah-mudahan tidak. Yang pertama, bagaimana kebijakan VOC pada saat di Indonesia? Jelas ini yang hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena artinya kebijakan yang dilakukan ini betul-betul mampu mempengaruhi tatanan yang ada. Karena pada saat itu kan Indonesia belum dikatakan Indonesia, masih dengan adanya kerajaan-kerajaan terutama Islam pada saat itu, sehingga melakukan banyak perlawanan di Jawa, di Sumatera, di Makassar dengan Guatalonia, di Maluku, Kalimantan. Yang pertama, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng. Nusantara jelas adalah kalau kita melihat peta, Selat Malaka menjadi selat yang sangat sentral menghubungkan antara India dengan Cina. Dengan Selat Malaka itu. Sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan di jalur maritim itu. Alasan kemudian yang dilakukan adalah jelas menguasai pelabuhan. Kenapa pelabuhan? Karena itu tadi, ramainya jalur transportasi melalui jalur laut. Benteng-benteng juga diperlukan. Kenapa benteng diperlukan? Ya, untuk kemudian sebagai alat pertahanan. Maka kebanyakan benteng-benteng kalau teman-teman perhatikan itu lebih banyak di dekat-dekat pelabuhan. Atau dekat-dekat dengan dekat-dekat dengan laut. Ini karena untuk mempertahankan pelabuhan mereka. Salah satu alasannya seperti itu. Dengan menguasai pelabuhan, dengan menguasai jalur sentra transportasi, maka otomatis kita mengontrol sebenarnya perekonomian. Yang kedua, salah satu kebijakannya lagi adalah hak oktroi. Hak oktroi ini hak khusus yang dimiliki oleh VOC, yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Nah, dengan ini maka VOC memiliki keleluasaan atau kebebasan untuk mengatur atau mengontrol Nusantara pada saat itu. Saya katakan Nusantara ya, karena belum merdeka Indonesia. Nusantara dalam artian terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, mulai dari Aceh sampai Maluku. Yang pertama, hak monopoli. Kemudian hak mencetak mata uang sendiri, mendirikan benteng, melakukan perjanjian, dan membentuk pasukan atau tentara. Ini hak yang dimiliki oleh VOC pada saat itu, sehingga dia mampu untuk mendapatkan keuntungan lebih di tanah jajahannya di Indonesia, di Nusantara. Kalau mungkin teman-teman di Makassar paham atau tahu soal perjanjian Bongaya, nah itu salah satu perjanjian yang merugikan kerajaan Guatalo pada saat itu, atau perjanjian yang lain. Banyak kemudian perjanjian yang dibuat yang sebenarnya menjadi tipu muslihat VOC sendiri. Kemudian melakukan pelayaran hungi, itu mengawasi jalur-jalur transportasi dalam wilayah laut. Kemudian
kebijakan VOC Belanda menyangkut hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan yang ada. Nah, kenapa Belanda melakukan seperti ini? Satu gambaran buat teman-teman bahwa ketika teman-teman semisal memiliki, ketika diproduksi hanya, contoh lah, misalkan ada perusahaan yang memproduksi 5 mobil, kemudian ini diminati oleh banyak orang, otomatis harganya akan tinggi. Beda ketika harganya barangnya banyak tapi peminatnya sedikit, maka harganya akan turun. Maka ini yang dikontrol oleh teman-teman. Ini yang dikontrol oleh VOC sendiri. Bagaimana supaya harga rempah itu tetap stabil atau bahkan mahal. Seperti itu, dengan kebutuhan yang banyak dengan ketersediaan yang sedikit. Maka ketika surplus atau memiliki ketersediaan yang banyak, maka dimusnahkan ketika memilih dari ketentuan supaya harga tidak anjlok atau bisa mahal. Seperti itu. Itu berhubungan dengan apa yang saya sebutkan tadi soal bagaimana kapitalisme dan sebagainya. Kapitalisme itu bekerja. Satu juga yang sering dilakukan oleh VOC adalah teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa divide et impera, atau sudah tahu semua soal itu. Apa itu divide et impera? Politik adu domba. Politik adu domba. Ini yang banyak dilakukan sebenarnya oleh VOC pada saat itu. Salah satu mungkin di Makassar sendiri, kemudian di kerajaan-kerajaan lain. Kalau kita melihat di Sumatera, melalui adu domba antara rakyat adat dengan ulama di Sumatera Barat, ataupun di Jawa juga seperti itu banyak dilakukan. Ini memecah belah fokus pribumi untuk melawan bangsa asing. Ini dilakukan. Selanjutnya, saya mungkin materi ini mohon maaf kalau enggak lengkap, karena baru juga tadi saya buat untuk teman-teman untuk bersamai diskusinya. Jadi sebenarnya masih banyak kekurangan. Jadi saya harapkan banyak teman-teman ini memperhatikan dengan baik. Kemudian land rent atau pajak atau sewa tanah. Ini dilakukan pada zaman Stamford Raffles ketika Inggris menjajah Indonesia. Ketentuan yang dilakukan, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Kemudian harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Kemudian 4, penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Jadi ketika Inggris menguasai Indonesia beberapa tahun, ada kebijakan yang diterapkan, yakni land rent ini. Parahnya, kita dituntut untuk menyewa tanah yang jelas itu tanah sendiri. Kita dituntut menyewa tanah yang jelas itu adalah tanah tersendiri. Ini kan kurang ajar namanya. Nah, kalau kita lihat kondisinya sekarang itu bagaimana kira-kira? Kalau kita bawa kondisi Indonesia, Nusantara pada saat itu adalah dipaksa untuk menyewa tanah, membayar tanahnya sendiri kepada asing. Nah, kalau kita bawa untuk kondisi sekarang itu seperti apa? Ada terjadi perampasan tanah, penggusuran dan sebagainya. Itu bahkan mirip dengan kondisi ketika kita belajar sejarah. Ada kondisi yang lahir hari ini mirip dengan kondisi-kondisi yang lahir pada saat dulu. Ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu lahir hari ini mirip dengan kebijakan-kebijakan kolonial. Maka ketika teman-teman semisal turun aksi kemudian melihat penolakan undang-undang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa undang-undang kolonial, ya wajar. Kenapa? Karena ada hal yang mirip seperti itu. Asing diberikan kebebasan untuk mengolah tanah Nusantara, kemudian pribumi dituntut untuk menyewa tanah itu sendiri. Yang jelas milik haknya. Ini mungkin kebijakan pada saat land rent tadi. Tadi kan VOC dari 1602 kemudian turun ke 1799. Kemudian land rent ini pada tahun 1800-an. Selanjutnya ketika Belanda sudah
ketika Belanda kembali menjajah Indonesia melalui Van de Bos, yakni kebijakan tanam paksanya. Nah ini kebijakan yang sangat menyengsarakan juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keuntungan yang didapat oleh Belanda pada kebijakan ini sangat luar biasa, sampai kas negara Belanda pada saat itu sangat banyak sekali. Kebijakan dasarnya seperti mewajibkan desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor. Kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat mengganti dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik. Kedua, kelebihan hasil produksi pertanian dan ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Keempat, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan kesalahan petani tanggung pemerintah kolonial. Kelima, pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanam dilakukan melalui kepala desa. Jadi kultur stel ini atau tanam paksa ini sebenarnya sangat merugikan. Kalau kita berbicara soal kondisi tanah, ini akan sangat merugikan. Kenapa? Karena tidak semua tanaman itu baik untuk tanah yang ada. Ketika tanaman yang ditanam dipaksa untuk tanah yang tidak sesuai dengan tanaman itu, maka kondisi tanah itu akan tidak baik atau rusak. Contoh semisal kita dipaksa menanam padi di tanah yang tidak bisa ditanami padi, maka ini kan merusak struktur tanah itu sendiri. Maka komoditi ekspor seperti kopi atau nila itu dipaksa untuk ditanami yang di tempat yang sebenarnya tidak baik untuk ditanami itu. Untuk gambaran, kalau kita melihat kondisi sekarang, adakah tidak teman-teman melihat kondisi seperti itu? Saya tanya dulu teman-teman peserta, ada tidak kondisi yang lahir di kondisi sekarang ini, di Indonesia sekarang ini dengan kondisi pada saat zaman Belanda itu sendiri? Ada yang bisa berikan gambaran apakah ada kemiripan untuk kondisi sekarang atau tidak? Itu dulu. Teman-teman yang ada di diskusi ini, ada tidak kira-kira kondisi sekarang Indonesia sekarang ini yang mirip dengan kondisi yang kebijakan yang dilakukan oleh Van de Bos itu, yakni kebijakan tanam paksa? Saya mengajak teman-teman untuk melihat atau mengamati kondisi sekelilingnya. Kalau ada ya bilang ada seperti apa, kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Kalau memang tidak ada, bagaimana ada? Ada yang memiliki gambaran atau pandangan soal ada kemiripan atau tidak ada? Kalau teman-teman punya pandangan bahwa ada kemiripan ya sampaikan seperti apa di daerahnya masing-masing, khususnya tuh. Karena aku pikir kita ini mungkin kita berbeda dari kabupaten, banyak dari kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi mungkin punya gambaran sendiri soal tanah pertanian di daerahnya. Tidak ada ya? Atau ada yang memiliki gambaran soal kultur stel ini, tanam paksa ini, khusus untuk kondisi di bangsa atau negara Indonesia sekarang ini? Atau kalau bukan di daerahnya, ya bisa secara umum di Indonesia. Udah ada, jadi artinya teman-teman udah merasa bahwa kondisi yang lahir hari ini sebenarnya sudah berbalik atau lebih baik lagi dari kondisi yang dialami Nusantara pada sebelum merdeka. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang ini berbicara soal tanam paksa, kultur stel, lagi-lagi saya katakan bahwa kalau kita mempelajari sejarah masyarakat Indonesia, harusnya kita paham bahwa ternyata ada kemiripan kondisi yang lahir pada saat tahun 1800-an di kondisi sekarang. Satu contoh mungkin ketika hari ini terjadi penggusuran tanah-tanah rakyat yang kemudian dipaksa untuk ditanami tanaman sawit. Atau kalau teman-teman membaca berita, daerah di Papua itu dipaksa untuk ditanami padi, padahal cocoknya sagu. Apa yang sama hari ini? Apa yang sama dengan kondisi hari ini dengan kondisi pada saat zaman kolonial? Seolah kemudian kemerdekaan itu tidak pernah dimiliki oleh rakyat. Itu satu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nyatanya
nyatanya kita masih dipaksa untuk tidak memiliki kemerdekaan untuk membangun atau bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh tadi saya katakan, lingkungannya kita dipaksa semisal menanami tanaman sawit yang tidak cocok, berdampak pada persoalan ekologi, berdampak pada persoalan struktur tanah yang rusak, kemudian air yang rusak, karena memang tidak cocok. Itu satu. Yang kedua, contoh di Papua. Teman-teman di Papua itu dipaksa untuk tanahnya ditanami padi. Tapi sebenarnya mereka lebih suka makan papeda kalau di sana atau sagu. Itu lebih cocok. Sehingga ya kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu dipaksa seperti itu? Karena yang menjadi fokus dari pemerintah adalah profit atau keuntungan. Karena ketika kita menanam tanaman-tanaman yang komoditi ekspor, maka itu akan menguntungkan pemerintah. Itu akan menguntungkan para pemangku kebijakan. Nah itu tadi hubungannya yang saya sampaikan di awal, persoalan kolonialisme, persoalan kapitalisme, bahwa yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berpaham ideologi kapital ini adalah keuntungan. Itu saya keuntungan ini putar terus sehingga berdampak pada eksploitasi berlebih atas lingkungan sendiri. Bukan hanya lingkungan eksploitasi, tubuh pun kita dieksploitasi dalam bentuk tenaga, sehingga jam kerja kurang dan jam istirahat kurang, jam kerja yang panjang. Itu soal beberapa kebijakan dari VOC tadi, kemudian Lanrante, Kulturstelsel melalui Van de Bos. Selanjutnya soal politik etis. Politik etis barangkali teman-teman sudah tidak asing. Suatu terobosan yang dilakukan di awal tahun 1900-an oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang 3 fokus utama yakni irigasi, migrasi, dan edukasi. Tapi nyatanya harapan yang kemudian kita mestinya didapatkan itu jauh dari ekspektasi. Kenapa? Karena lagi-lagi ternyata kebijakan-kebijakan ini tetap berorientasi pada upaya mendapatkan keuntungan lebih untuk pemerintah kolonial. Irigasi, pengairan jelas untuk pertanian sendiri, migrasi, perpindahan penduduk, supaya pemerataan tenaga kerja untuk Belanda sendiri, edukasi. Nyatanya teman-teman atau masyarakat pada saat itu yang diberikan pendidikan itu tetap terbatas. Yang diberikan pendidikan adalah orang-orang yang memiliki bangsawan, tapi diberikan kedudukan tetap di wilayah administrasi saja. Kenapa wilayah administrasi? Karena ketika mereka menggunakan tenaga dari Belanda sendiri itu mahal. Sedangkan kalau dari pribumi sendiri itu murah digajinya. Jadi ya, walaupun sebenarnya kita juga tetap berterima kasih kepada pihak kolonial yang telah ceritanya memberikan ruang, karena dengan edukasi ini ya lahirlah kemudian orang-orang yang mampu untuk berpikir lebih luas soal bagaimana nasionalisme, kemerdekaan dan sebagainya. Ini kan awal dari lahirnya organisasi-organisasi nantinya melalui kebijakan politik di sini seperti Budi Utomo, 1908 dan seterusnya. Itu awalnya dari itu. Walaupun di awal pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan itu hanya terbatas untuk kaum elit saja atau bangsawan saja, tapi melalui itu bangsawan-bangsawan ini yang kemudian sadar atas kondisi yang lahir, mulai berorganisasi, mulai mengumpulkan diri, berdiskusi dan sebagainya untuk melihat kondisi yang lahir bahwa ternyata kita sudah lama dijajah dan segala hal yang kemudian kita dapatkan ini ya harus segala hal yang kemudian terjadi hari ini ya perlu diselesaikan dengan mencapai satu kata kemerdekaan. Barangkali itu pengantar saya dari kolonial tadi, kemudian masuk pada kapitalisme, ideologi kapitalisme, beberapa kebijakan yang ada di zaman masuknya bangsa asing melalui kebijakan yang dilakukan oleh Fungsi Dagang Belanda yakni VOC, kemudian Inggris melalui Lanrante-nya, Kulturstelsel yang dicetuskan oleh Van de Bos,
sampai pada politik etis sebagai bentuk belas kasih atau belas kasih dari pemerintah kolonial, walaupun sebenarnya kebijakan ini yang diuntungkan adalah Amerika juga. Tapi di samping itu ya tetap ada hal-hal yang mereka tinggalkan yang mampu kemudian menjadi bumerang buat mereka sendiri. Karena mereka mengajarkan bangsa kita soal bagaimana membaca dan menulis. Sehingga lahir intelektual muda Indonesia, Nusantara pada saat itu, yang bercita-cita untuk memerdekakan bangsa ini. Barangkali itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Kakanda pemateri. Saya kembalikan lagi ke kawan-kawan di forum. Mungkin ada satu atau dua hal yang tidak dipahami dari materi tadi, bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung angkat tangan saja. Raise hand di sini. Ya, silakan bertanya. Kalau bisa, insya Allah saya jawab. Kalau tidak, ya menjadi PR-nya teman-teman Hima. Gimana, Kak? Moderator. Iya. Tapi gue pikir kan kita di sini untuk sama-sama belajar. Jadi barangkali ada yang teman-teman tahu di luar dari saya, silakan sampaikan. Saya tadi dari awal saya sampaikan bahwa sebenarnya saya ini teman diskusinya teman-teman. Jadi tidak usah sungkan soal mengungkapkan pendapat atau ada pandangan lain. Silakan, kita terbuka. Jadi santai saja. Justru kalau tegang seperti ini, kita sudah online masih tegang juga. Apalagi kalau bertatapan langsung tuh. Selama kemudian ada etika yang dijaga ya, tidak masalah. Saya santai saja soal itu. Justru saya sangat senang ketika teman-teman aktif untuk memberikan pandangan soal bagaimana sejarah masyarakat Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan sebenarnya teman-teman ini punya peluang lebih besar untuk memahami materi ini. Karena bagi saya sejarah itu kan, kalau kita belajar sejarah, artinya belajar masa lalu, bukan hanya belajar itu, tapi bagaimana memahami apa yang telah terjadi. Itu yang paling penting. Melihat kondisi sekarang ternyata ada kemiripan. Kalau ada kemiripan, artinya kita, tadi saya katakan di awal bahwa apa yang sama dengan kondisi kultur yang sekarang. Ternyata ada kemiripan saya gambarkan tadi. Artinya kita melihat bahwa ternyata Indonesia masih seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Itu belajar sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magister Vitae. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman ungkapkan pendapatnya. Sempat ada ada pandangan lain, ada pandangan-pandangan lain teman-teman soal ini. Ya, saya kembalikan. Ya, silakan. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau ditambahkan dari materi tadi yang belum disampaikan oleh pemateri atau ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan saya. Supaya materi ini bisa dipahami dengan baik. Itu. Ikra. Yang mana orang? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan yang ingin saya berikan kepada pemateri, yaitu mengenai kebijakan land rental yang dimana sampai saat ini kita juga masih mengenal pajak tanah yang saya juga masih mengenalnya dengan renting. Itu adalah bagaimana bisa bertahan sampai saat ini dan mengapa tidak ada upaya untuk penghapusan pajak tanah tersebut. Begitu, Kak. Ya, terima kasih. Ikra. Bagaimana, Kak? Didengar kita ya. Jadi baik, sudah persilakan ini moderator. Ya, silakan Kak, langsung dijawab dulu.
Makanya kalau yang saya tangkap bahwa kebijakan pajak tanah itu masih ada sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya pajak tanah, soal pajak bumi bangunan, pajak kan masih kendaraan. sampai Ya saat masih ada sampai sekarang tuh. Artinya kebijakan Larantin yang dituliskan oleh Thomas Sampur Raffles ini masih bertahan sampai sekarang. Saya tidak mau mengatakan bahwa pajak itu tidak baik, tapi karena pendidikan yang negeri itu banyaknya dari pajak juga. Uang yang dibayarkan oleh teman-teman dalam bentuk BOPT ini sebenarnya pajak yang dibayarkan teman-teman yang dikumpul setiap store dari tanahnya teman-teman yang dipajak, apalagi bangunan yang dipajak, hasil tanaman yang dipajak, itu kan salah satunya lagi ke BOPTN. Tapi itu soal lain. Jadi kalau berbicara soal apa yang dilakukan oleh Ranti melalui Thomas Sampur Raffles, kenapa sampai bertahan sampai sekarang? Kita berbicara soal kebutuhan. Pemerintah hari ini mendapatkan uang kebanyakan dari mana? Dari pajak. Bukan hanya soal tanah, pajak bangunan, bahkan yang ASN dipajak juga. Apalagi. Tapi selama kemudian tidak membebani itu, kenapa tidak? Saya masih mengenai soal itu. Tapi yang dilakukan oleh Thomas Sampur Raffles ini hal yang di luar dari apa yang seharusnya. Kenapa membebani masyarakat di luar dari kemampuannya? Kalau berbicara soal bertahan sampai sekarang, itu kan sudah ada reduksi atau sudah ada perbedaan model saat itu. Itu mungkin. Kalau kenapa bertahan sampai sekarang ya pajak tanah itu kan kalau berbicara soal kebutuhan, pemerintah mau dapat mengambil pajak itu dari mana? Mendapatkan uang itu dari mana? Sebenarnya kalau mau bahas pajak itu panjang soal pendiskusian ini. Contoh seperti ini. Ketika kita teman-teman belajar kemarin soal feudalisme atau di zaman perbudakan, sebenarnya ini sudah ada juga. Pajak-pajak ini sebenarnya sudah ada. Contoh, badan saya tuh sebesar Rifki, besar, kuat, berotot. Nah, saya akan memberikan keamanan kepada teman-teman dengan catatan kalian harus menyerahkan sebagian sumber daya atau hasil bumi kalian kepada saya sebagai bentuk gaji saya. Itu dipajak, sebenarnya maksudnya seperti itu. Ketika teman-teman diminta pajak, maka imbasnya adalah kalian akan diberikan keamanan, kan seperti itu. Itu sudah dari dulu sebenarnya kita memberikan pajak kepada pemerintah dengan catatan pemerintah akan memberikan keamanan kepada kita. Tapi di kondisi yang dilahirkan oleh Thomas Sampur Raffles ini yang kondisi yang di luar dari kewajaran. Kenapa? Karena menarik pajak atau sewa tanah ini yang di luar dari kapasitas yang seharusnya atau sangat berlebihan. Bukan main kita yang soal kondisi tanah harus dibedakan sewa pajaknya. Misal, kalau sekarang kan tidak. Walaupun tanah dan sebagainya, tanah seperti apapunnya, sepertinya akan sama juga, tapi tergantung ukuran. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi soal kenapa masih bertahan sampai sekarang, bahkan bukan hanya di awal Sampur Raffles ini menerapkan itu, jauh sebelum itu sudah ada pajak-pajak seperti itu di zaman-zaman komunal primitif, feodal terutama kan pemerintah atau kerajaan memberikan tanahnya atau memberikan keamanan melalui tentaranya, maka rakyat harus memberikan pajaknya sebagai bentuk agar mereka dilindungi. Saat itu salah satu contoh untuk sampai sekarang ini kenapa kita dicari pajak,
Karena sebenarnya pajak itu akan kembali kita juga. Dalam bentuk apa? Contoh, kalau teman-teman sudah pelajari soal BOPTN di perguruan tinggi negeri, itu kan dari pajak. Itu salah 20% dari pajak. 20% lari di BOPTN. Contoh, misal pajak yang diterima negara tahun ini berapa? 20%-nya akan lari di pendidikan. Sekian persennya lari di keamanan, sekian persennya lari di kesehatan, sekian persennya lari di sosial. Itu ada perubahan. Tapi soal bertahan tidaknya, itu saya katakan itu berdasarkan kebutuhan. Butuh tidak kita. Saya tanya sekarang, kalau bukan dari pajak, Indonesia dapat uang dari mana? Ya tambang. Ya, Kak. Banyak kok tambang. Ya silakan. Saya kembalikan dulu ke. Ya silakan. Kenapa? Ya tapi kan negara kita kan masih ada penopangnya seperti dari sektor pertambangan. Kenapa pemerintah tidak membuat bahkan ada suatu negara yang bisa membebaskan pajak terhadap warganya? Kenapa Indonesia juga tidak mencoba? Kenapa Indonesia tidak mencoba untuk membebaskan pajak kepada rakyatnya? Soal kenapa membebaskan atau kenapa, saya tidak tahu adakah negara yang membebaskan pajaknya atau tidak. Itu di luar kapasitas saya. Adakah tidak negara yang tidak memberikan pajak kepada rakyatnya? Yang pernah saya dengar ada, Kak. Ya ada. Artinya dilihat dulu kondisinya seperti apa. Secara ekonomi bagaimana kemampuan mereka. Indonesia hari ini seperti apa? Dari segi ekonomi. Kalau teman-teman mengatakan bahwa kenapa bisa mendapatkan keuntungan melalui pertambangan dan sebagainya, coba analisis sampai sekarang kondisi pertambangan Indonesia. Berapa persen yang kemudian dikuasai secara full oleh Indonesia atau dikelola oleh badan BUMN, badan usaha milik negeri? Berapa persen yang kemudian dikuasai, berapa keuntungan yang didapatkan, berapa kebutuhan? Maka saya katakan tadi bahwa itu berdasarkan kebutuhan. Bisa jadi kemudian kita sudah tidak dibebankan pajak, tapi dengan catatan bahwa negara memiliki kemampuan untuk mengurusi itu tanpa pajak. Artinya ada pendapatan lebih yang bisa menutupi jumlah pajak yang diterima. Seperti itu. Karena contoh semisal untuk pembangunan jalan, pembuatan sekolah, pembuatan rumah sakit, pembuatan alat transportasi lainnya, dan alat-alat kebutuhan umum lainnya. Kalau itu bisa disediakan tanpa menggunakan hasil pajak, kenapa tidak? Contoh tadi dikatakan bahwa kenapa tidak melalui pertambangan, ya. Lihat dulu seperti apa kondisi Indonesia sekarang ini. Maka lagi-lagi saya katakan bahwa menurut saya ya soal kenapa kita dimintaki pajak itu kan berdasarkan kebutuhan dan orientasinya kan sebenarnya kita juga. Walaupun sebenarnya ya pajak yang kita bayarkan belum sepenuhnya kita miliki, kita rasakan. Karena contoh soal jalan tol yang kemudian mungkin dari yang dibayarkan dari pajak, biaya dari pajak ya biasa dibayar tonji lagi, atau mungkin pendidikan yang semestinya kita bisa dapati secara lebih, ternyata tidak mampu untuk menutupi kebutuhan kita. Atau mungkin kesehatan semisal yang harusnya bisa gratis karena kita sudah membayar pajak, bukan hanya soal tanah tapi dari pajak-pajak yang lain. Pakaian kita pun sebenarnya dipajak, sandal kita dipajak, tapi belum juga mampu untuk kita mendapatkan hal yang gratis itu. Karena lagi-lagi bahwa soal pajak ya, kenapa kita diminta pajak bertahan dari dulu sampai sekarang ya berdasarkan kebutuhan.
Kalau dulu mungkin diminta pajak dengan alasan bahwa kau saya pajak karena akan memberikan keamanan dengan menyediakan tentara dan sebagainya. Kan seperti itu pajak-pajak yang di zaman-zaman kerajaan dulu. Kalau teman-teman baca bukunya Cicero, Diktator, karya apa ini namanya? Saya lupa penulisnya, tapi judulnya itu Diktator, ditulis oleh Cicero. Itu mengatakan bahwa pemerintah Romawi meminta pajak kepada rakyat dengan catatan rakyat akan diberikan keamanan. Itu satu. Nah, ini Thomas Sampras beda. Dia menyewa tanah rakyat untuk kepentingan pribadinya. Untuk kondisi sekarang seperti apa? Ya lagi-lagi soal kebutuhan. Kita mau membangun bangsa ini, membangun negara ini mungkin dari mana kalau bukan pajak, misal. Tapi kalau mengatakan bahwa ada negara yang tidak butuh pajak rakyat karena bisa mendapatkan dari keuntungan lain, ya itu suatu hal yang luar biasa, toh. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana, siapa tadi yang bertanya itu? Ikra. Sudah bisa dipahami atau masih ada yang kurang? Ya, bisa nih, Kak. Paham. Ya. Yang lain ada yang masih kurang dipahami? Bisa ditanyakan langsung. Kak Astri, tidak ada yang mau kita sampaikan lagi, Kak? Siapa tahu masih ada mau kita tambahkan sedikit. Mungkin kalau close statement atau apa, Kak? Ini namanya moderator. Iya, Kak. Karena tidak ada Mika yang mau bertanya. Ya. Terakhir mungkin dari saya, angkatan 2020 kayaknya secara mungkin kalau aktivitas secara langsung, mungkin saya agak jarang bertemu dengan teman-teman 2020. Memang beberapa bulan terakhir kemarin ada kegiatan yang meneruskan di lokasi yang jauh. Tapi yang pertama saya apresiasi teman-teman pengurus yang masih peduli, masih peduli dengan masih peduli dan masih mau untuk melihat adik-adiknya cerdas secara intelektual. Satu, karena kita di sejarah kupikir agak lucu juga kalau kita tidak paham sejarah, sedangkan kita sejarah sendiri. Tapi yang paling penting dari pemahaman sendiri adalah implementasi. Itu tadi, kalau kita berbicara soal advokasi, gerakan tuh, ya soal gerakan. Sangat sentral atau sangat penting itu analisis berdasarkan sejarah. Tadi saya katakan bahwa ada kemiripan antara kondisi yang lahir hari ini dengan kondisi kolonial. Itu menjadi suatu alasan kenapa kita harus menolak misal kebijakan yang lahir hari ini. Kebijakan yang lahir hari ini adalah kebijakan yang mempermulus investor asing masuk ke Indonesia. Ternyata ada kemiripan dengan kondisi yang lahir dulu. Pendahulu saya menolak kondisi itu. Kenapa hari ini saya tidak? Kan sederhananya begitu. Soal bagaimana kemudian menjalankan itu soal lain. Tapi yang pertama bagaimana saya paham dulu. Makanya pertama saya apresiasi teman-teman di pengurus yang menyediakan ruang teman-teman untuk lebih paham soal bagaimana kondisi Indonesia. Kemudian yang kedua saya apresiasi juga teman-teman di angkatan 2020 yang mau berkontribusi atau mau belajar lebih. Tapi catatan bahwa teman-teman jangan berhenti sampai di sini. Karena yang materi yang saya bawakan ini sangat sederhana sekali. Jujur sangat sederhana sekali. Kalau kita mau lebih jauh soal bagaimana belajar ideologi, itu sangat penting. Ideologi yang saya sebutkan tadi hanya kapitalisme. Tapi itu sangat sederhana sekali. Ada lebih banyak penjelasan soal itu, soal bagaimana langkah sejarah dan sebagainya. Sejarah kapitalisme dan ideologi lain. Karena itu penting. Pentingnya apa? Karena itu akan menjadi
pisau analisis teman-teman melihat kebijakan ataupun melihat melihat lingkungan Anda, lingkungan teman-teman ketika keluar dari dunia kampus. Satu yang saya selalu satu yang selalu disampaikan oleh senior, biasa saya mendapatkan yang setempati belajar tuh, biasa mengatakan bahwa kondisi yang akan lahir dari dunia kampus dan dunia nyata di luar kampus itu akan berbeda. Maka dibutuhkan analisis yang betul-betul membuat teman-teman mampu bijak dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, satu tadi bicara soal ideologi itu penting pelajari teman-teman, karena kapitalisme masih awal, masih sangat sederhana, masih ada ideologi-ideologi lain yang perlu teman-teman pelajari, dari sosialisme, komunisme, anarkisme, fasisme, itu kan penting. Tapi tidak mesti kemudian dipelajari harus dibilang tamat, tidak. Tapi mempelajari dasarnya saya itu sudah luar biasa. Saya membutuhkan atau saya ingin tahu ke depan ada teman-teman yang memfokusi satu bidang yang bisa menjadi berkembangnya teman-teman satu bidang itu. Karena mempelajari semua bidang itu pasti agak sulit. Jadi mungkin saran saya kepada teman-teman angkatan 2020 ini, ada bidang teman-teman yang teman-teman fokusi dengan belajar di teman-teman pengurus. Contoh kan di himpunan ada 3 bidang. 3 bidang di Ibu Kabit? Iya Kak, iya. Jadi teman-teman semisal kalau mau belajar soal intelektual bisa di bidang 1, belajar soal seni, budaya, dan lain sebagainya di bidang 2. Itu kan semua bisa menjadi ruang teman-teman untuk meningkatkan skill teman-teman. Sangat penting untuk itu. Walaupun ya secara aktivitas mungkin kita akan terbatas. Tapi bukan menjadi suatu alasan teman-teman untuk surut dalam kemauan untuk belajar. Makanya dari awal saya katakan ya apresiasi buat teman-teman pengurus. Kemudian sangat apresiasi juga buat teman-teman angkatan 2020 yang hadir ini, walaupun ya berapa orang yang hadir? 30-an tadi Kak, tapi banyak di keluar. Ya, bukan udah jadi soal. Teman-teman yang hadir ini ya bisa memberikan pelajaran untuk mendiskusikan dengan hal ini dengan teman-teman yang lain. Harapannya seperti itu. Jadi pendiskusian jangan berhenti sampai di sini. Perbanyak belajar, kurangi jam tidur. Mungkin itu dari saya. Kembalikan ke moderator. Kalau teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin sampai di sini materi kita mengenai sejarah masyarakat Indonesia. Kalau misalnya nanti di luar teman-teman baru kepikiran apa yang mau ditanyakan, mungkin bisa bertanya ke teman-teman di Pulen atau ke Kak Sri. Kami akan selalu terbuka jika teman-teman ingin bertanya. Mungkin sekian materi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Kak Kandasri, yang boleh menjadi teman diskusi kita pada saat ini. Dan kepada teman-teman Rera, terima kasih atas partisipasinya sampai saat ini. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena belajar adalah hal yang sangat diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita, khususnya kita di pendidikan sejarah. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.